terlepas apapun profesi seseorang di muka bumi ini, mau dia tenaga honorer, harian, atau tenaga apapun itu, pastinya mulia di mata Tuhan, ya. Mbak, jangan lupa, kita hidup di muka bumi ini, di atas langit masih ada langit, ya. Video oknum karyawan PT Timah yang menyinggung status pekerja honorer viral di media sosial. Dalam video yang beredar, oknum karyawan dengan sengaja menyombongkan diri berseragam PT Timah dan mencemooh pekerja honorer yang tengah antre di loket khusus BPJS. Atas perlakuan yang tidak terpuji oknum karyawan tersebut, manajemen PT Timah geram. Manajemen telah memanggil karyawan yang bersangkutan untuk menindaklanjuti video viral tersebut dan akan memberikan tindakan sesuai dengan aturan perusahaan. Dalam hal ini, manajemen menegaskan bahwa konten pesan yang disampaikan oleh pemilik akun tidak berhubungan atau mewakili karakter dan budaya kerja perusahaan. Karyawan PT Timah juga menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan yang sama dengan yang digunakan oleh masyarakat pada umumnya. Ya, Dek. BPJS ya. BPJS masih honorer ya. Kebetulan saya kan saya nggak ngantri deh, pasien prioritas. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Off itu tujuannya buat lucu-lucuan. Kalau misalnya lu bikin itu gitu ya, jatuhnya lu itu udah bawa nama instansi tempat kerja lu dan lu jatuhnya menjatuhkan orang lain. Gue nggak tahu itu ibu siapa, tapi menurut gue itu nggak lucu sama sekali. Apa salahnya menjadi honorer juga menggunakan BPJS yang emang disediain sama negara? Coba gue tanya, salahnya di mana? Kenapa harus diketawain? Kenapa harus dijelek-jelekin? Dan dengan bangganya kenapa ibu harus menunjukkan ibu kerja di mana? Itu tempat juga bikinnya kayaknya di kantor gitu ya. Kayak kenapa harus begitu, Bu? Lu tuh mau mancing warganet untuk marah, tahu nggak sih? Gue nggak ngerti lah. Dia ini bukan konten kreator juga. Terus kayak kenapa lu pengen viral segitunya, Bu? Yang ada malah merugikan lu, tahu? Kalau misalnya lu tempat kerja udah enak gitu ya, gaji juga oke, menurut gue jangan macam-macam deh di sosial media ini. Walaupun lu anggapnya bercanda, tapi kalau misalnya nih banyak yang sakit hati gitu kan sama lu dan itu mempengaruhi tempat kerja lu, bisa-bisa jadi masalah, say. Gue nggak tahu lah, mungkin ibu itu punya dendam ya sama honorer yang mana yang udah ngusik dia gitu, makanya dia bikin konten kayak gitu. Tapi please banget jangan sekali-sekali lu menunjukkan lu tuh kerja di mana dan juga instansi lu, harusnya ya, normalnya, wajarnya. Tapi kayak kalau misalnya kasus udah sebesar ini dan banyak netizen yang marah, dicari-cari sampai ke akar-akarnya, abis sih kata gue. By the way netizen, gimana tanggapan kalian? Menurut kalian POV itu lucu atau enggak? Tulis kolom komentar. Peace, love, and go. Weekend gue tuh tadi udah seru banget. Gue tuh udah bowling seharian, 100 kali lemparan, tebak berapa strike-nya? 1. Dan gue pulang, gue istirahat, niatnya mau tutup hari ini dengan ceria, dengan rebahan dan nyekrol. Malah ketemu FYP mbak-mbak ngomong gini, BPJS ya. Videonya nyindir honorer yang pakai BPJS dan nggak tahu kok gue yang tersinggung ya, apa kata gue juga BPJS. Gue BPJS-nya ada 2 bro. Yang pertama BPJS kesehatan dari pemerintah, yang kedua BPJS gue sendiri, yaitu budget pas-pasan jiwa sosialita. Versi si mbak-mbak itu katanya dia cuma bikin POV, tapi kok gue ngeliatnya kayak pakai hati ya. Sebenarnya POV dan parodi si mbak itu nggak salah, karena memang pegawai honorer selalu di nomor sekian-sekian. Yang salah Sabila, alias yang salah adalah si mbak itu muncul sebagai si POV-nya itu sendiri dan terlihat sangat menjiwai. Kata dia apa, dia VIP? Now, kalau menurut Eke mbak, ia juga BPJS. Tahu apa itu? Bu ibu pegawai berjiwa set. Astagfirullahaladzim. Udahlah guys, kita berpikir positif aja, barangkali mbaknya lelah menjadi wanita karir. Sebelumnya saya minta maaf ya Mbak. Sudah seharusnya Mbak sebagai seseorang yang saya rasa cukup dewasa harusnya memikirkan bagaimana berinteraksi, berkomunikasi di medsos. Adakah hal-hal yang patut kita sampaikan dan adakah filter yang harus kita saring juga? Apakah ini akan berdampak bagi diri kita atau akan berdampak bagi orang lain? Ya sudah seharusnya kita melakukan hal-hal yang positif ya, terlepas apapun profesi seseorang di muka bumi ini, mau dia tenaga honorer, harian, atau tenaga apapun itu, pastinya mulia di mata Tuhan ya. Mbak, jangan lupa kita hidup di muka bumi ini, di atas langit masih ada langit ya, jangan lupa itu.
Ya, lakukan sisi terbaikmu dong. Apalagi kau seseorang yang mungkin memiliki satu nilai rezeki kelebihan dari orang lain, patut bersyukur. Dan harusnya kita punya sesuatu hal komunikasi interaksi yang baik, dan harus juga mengontrol bagaimana apakah itu akan berdampak tidak baik bagi orang lain atau akan berdampak buruk juga bagi diri kita sendiri. Ya, jangan gitu dong ya. Saya juga dulunya Mbak dari pengguna BPJS gitu loh ya, sama loh Mbak, sampai saat ini juga ya. Kenapa ada yang salah ya? BPJS itu kalau digunakan lumayan loh. Kalau kita misalnya ada hal-hal yang urgent ya, yang butuh biaya banyak tentang kesehatan, kita pakai BPJS, alhamdulillah terbantu ya. Kenapa? Ada apa ya? Jangan pernah kita merendahkan orang lain ketika kita sendiri harusnya berpikir ada halkah yang akan melukai dan menyakiti hati orang lain. Saya tidak tahu ini maksudnya candaan atau apa, tapi carilah hal-hal yang positif yang harus kita lakukan di medsos ini. Ya, sebuah video yang dibuat oleh seorang pegawai PT Timah Tbk, Dwi Citraweni. Nah, video ini menjadi sorotan publik karena dianggap menunjukkan perilaku yang sangat tidak beretika dan merendahkan pegawai honorer. Jadi dalam video tersebut, Weni secara terbuka menghina pegawai honorer yang menggunakan BPJS Kesehatan dengan nada arogan dan ekspresi yang meremehkan bahkan melecehkan. Nah, video ini spontan saja memicu gelombang kritik yang sangat keras ya dari netizen, dari masyarakat luas, terutama di media sosial. Kalau kita lihat sejak pertama kali video ini diunggah di medsos, langsung begitu cepat menyebar. Nah, kita lihat dalam rekaman itu, ini memang terdengar menyebut bahwa pegawai honorer hanya mampu menggunakan BPJS Kesehatan. Nah, seolah hal itu sesuatu yang rendah dan memalukan di mata dia. Nah, sikap ini dianggap mencerminkan ketidakpedulian terhadap perjuangan banyak pekerja honorer yang mengandalkan BPJS sebagai bentuk perlindungan kesehatan yang bisa mereka jangkau. Nah, setelah video ini viral, maka muncullah reaksi yang begitu masif dari netizen yang mengecam tindakan Weni sebagai bentuk arogansi, penghinaan terhadap pekerja honorer, bahkan juga menyebut bahwa pernyataan itu tidak hanya merendahkan individu, tapi juga melecehkan sistem BPJS Kesehatan yang merupakan program pemerintah untuk memastikan akses kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, hal seperti ini ya harusnya sih tidak pantas ya, sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang pegawai BUMN menurut saya. Mengingat BUMN ini adalah perusahaan milik negara, seharusnya menjadi contoh dalam menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme, kesetaraan, dan penghormatan terhadap semua pekerja. Nah, terkait dengan ini, PT Timah Tbk sebagai tempat Weni bekerja segera memberikan klarifikasi lah setelah video ini viral. Nah, dalam pernyataannya, perusahaan mengatakan bahwa mereka tidak mentoleransi tindakan atau ucapan yang merendahkan pihak lain. Dan PT Timah juga menegaskan bahwa mereka sedang melakukan investigasi internal terkait kasus ini dan akan mengambil langkah tegas sesuai dengan aturan perusahaan. Selain itu, perusahaan juga menekankan bahwa video itu adalah sikap individu dan tidak mencerminkan nilai-nilai atau budaya kerja PT Timah Tbk secara keseluruhan. Ya, semoga saja begitu ya. Dan kita semua paham juga kok bahwa klarifikasi ini dilakukan untuk menjaga reputasi perusahaan di mata publik. Karena setelah itu, setelah mendapatkan tekanan besar dari masyarakat dan segala macam komentar ini, Dwi Citraweni akhirnya mengeluarkan permintaan maaf secara terbuka. Nah, dalam pernyataannya dia mengakui bahwa itu adalah kesalahannya dan tidak ditujukan untuk merendahkan siapapun. Lalu untuk apa ya dibuat? Saya bingung juga dengan ekspresi dan kalimat seperti itu. Kalau ditujukan bukan untuk merendahkan, lalu untuk apa? Ya, kita semua merasa bahwa permintaan maaf ini sangat tidak tulus dan terlambat sih, dan terkesan hanya dilakukan karena tekanan publik dan tentunya perusahaan. Ya, kasus ini semakin menyadarkan kita bahwa negara kita tercinta memang sangat berada dalam kondisi darurat etika. Salam.